Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Man utai sapane wong iku koma jumeneng sapa man. Maksudnya siapa orang qiyamul lail, siapa orang beribadah, memperbanyak tahajud ya. Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ramadan ini bulan spesial. Makanya pahalanya juga dilipat gandakan. Siapa orang bertahajud, qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan, imanan kelawan iman, motivasinya itu iman, keyakinan, kesungguhan, wahtisaban lan amrih ganjaran. Artinya tidak ada tendensi yang lain. Orang ini ibadah ya mungkin ada maksud-maksud yang lain, tapi itu membuat dia tidak dapat pahala. Siapa orang ibadahnya ikhlas, dorongannya karena iman, wahtisaban, dan memang motivasinya itu ikhtisab, semata-mata memohon pahala, memohon balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pamrih. Manusia ini dengan semakin ramainya medsos, seakan-akan tidak puas ibadah sebelum di-upload. Sehingga malaikat itu gak nyatet, mesti catat ke Facebook, dicatat ke Instagram. Ibadah-ibadah ini tidak perlulah kita tunjukkan, kecuali memang motifnya itu mengajak kebaikan. Orang itu memang panutan, maka perlu. Ya kayak tahajud di Masjidil Haram. Di Mekah Masjidil Haram ada tahajud berjamaah bulan Ramadan, di expose oleh TV. Tidak masalah. Tujuannya untuk memberi contoh, mengejak. Tahajud di Masjidil Haram itu 2 jam. Paling nikmat menurut saya ini ya di sana itu. Kalau Ramadan ke Mekah ikut tahajud berjamaah 2 jam. Panjang sekali. Itu terasa betul nikmatnya. Moga-moga kita masih diberi kesempatan tahajud di Masjidil Haram. Orang-orang yang Ramadannya itu amalnya meningkat, tahajudnya meningkat, tentu saja juga puasa. Gak puasa gimana? Siapa orang Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadahnya, maka Allah memberi jaminan ghufira mongko den sepura lahu kedue man apa madosa taqaddama kang mustisi apa ma min dzambihi saking dosane man. Dosa-dosa masa lalunya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini harus jadi bulan yang spesial. Ramadan harus menjadi bulan istimewa. Makanya kita setiap saat ini harus persiapan. Sekarang bulan apa? Setelah Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemarin ini Rejab, Ruwah, Poso. Tidak lama lagi Ramadan lagi. Ramadan harus bangga, Ramadan harus senang. Kita ini harus selalu berdoa, muga-muga terus masih menangi bulan Ramadan. Bab bulan Ramadan ini panen, amalan semua dilipat gandakan oleh Gusti Allah.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bukan berarti kalau Ramadan tidak boleh sergap ya. Seluar Ramadan dia tetap giat. Ibarat Ramadan ini panenan per pekan. Orang di pasar per pekan harus giat. Tapi tidak per pekan ya tetap ke pasar. Artinya ibadah juga jangan tergantung hanya dengan bulan Ramadan. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi, man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man, maca suratal kahfi ing surat kahfi. Siapa orang baca surat kahfi, ya, wiritannya surat kahfi, fi yaumil jum'ati ing dalam dino Jumat, khususnya pada hari Jumat. Surat kahfi ini hendaknya dibaca. Fadilahnya apa? Adha'a mongko bakal madangaken sinten Allahu Gusti Allah akan diterangkan ya. Lahu maring man apa ma perkara bainal jum'ataini kang ing dalem antarane Jumat luru. Artinya orang yang baca surat kahfi hari Jumat atau malam Jumat itu selama seminggu akan diterangi hidupnya oleh Gusti Allah. Artinya diterangi ini ya dipenuhi rahmat, dimudahkan, diselamatkan, menjadi terang hidupnya. Terang ini lawannya gelap ya. Terang, dijaga keselamatannya, diampuni dosanya selama seminggu ke depan. Jadi baca surat kahfi hari Jumat ini bagian dari amalan yang penting ya. Usahakan. Makanya di pondok ini kita suruh hafal 7 surat yang harus dihafalkan. Selain Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarak, Al-Kahfi, apalagi As-Sajdah, Ad-Dukhan. Itu 7 surat penting. Semuanya ada fadilahnya. Nah, surat Kahfi hari Jumat itu diantara fadilahnya tidak mudah sakit perut. Wong sing sakit lambung, sakit perut, itu saya dapat ijazah supaya baca surat Kahfi pada hari Jumat. Allah akan lindungi dia selama 1 minggu. Makanya kalau bisa hafal lebih bagus ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana magithina fihi abada. Apal para ini? Harus hafal ya. Surat Kahfi ini salah satu surat yang harus dihafal supaya kita ini diselamatkan selama 1 minggu. Ini penting ya. Amalan-amalan yang harus dicatat hari Jumat, bacalah surat Kahfi. Rawahul Baihaqi an Nabi Sa'id. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-Baqarah, man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man surat al-Baqarah ing surat Baqarah. Apa surat Baqarah? Ya surat yang pertama setelah Fatihah itu loh. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Harus hafal ini. Ya kalau minimal ke hafal kaitan itu sampai akhirnya ke tahlil.
Saya waktu tahun 2010 pergi ke Masjidil Aqsa sama Gus Ipul sama Gus Yahya. Di sana di depan pintu Masjidil Aqsa kan dijaga oleh orang Israel, tentara Israel. Tanya Muslim, saya suruh baca Fatihah, nggak bisa. Gus Ipul, Al-Baqarah, bingung, apa Gus? Iku lho tahlilan alif lam mim, yes alif lam mim. Kurang ajar tentara Israel, yang kita ini dites. Al-Baqarah, ya untung mek didik, terusnya ya bulat. Surat Baqarah ini termasuk surat penting supaya dibaca khususnya di kamar. Kamarmu itu supaya tidak singup. Rumah juga. Rumah yang dibacakan surat Baqarah itu tidak digoda oleh jin, oleh genderuwo ya. Jadi kalau kamu pindahan rumah atau di rumah setiap saat sering dibacakan surat Baqarah, insya Allah tidak diganggu oleh makhluk halus, jin tuyul, apa mana, genderuwo, nini towok. Supaya rumah aman, bacakan surat Al-Baqarah. Nah, siapa baca surat Baqarah tuwija mongko bakal den paringi kulu mahkota. Siapa orang baca surat Baqarah akan diberi mahkota bitajin kelawan kulu cuma panopien kulu coro sakniki mahkota minal jannati saking swarga ya. Ini fadilah dari baca surat Al-Baqarah. Rawahu Al-Baihaqi. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man maca surat Yasin ing surat Yasin ya. Surat Yasin termasuk surat penting nih. Surat Yasin ini jantungnya Al-Quran. Ada lagi riwayat Yasin 5 quri'alah. Yasin, surat Yasin berguna untuk apapun yang kamu inginkan. Minta ya Allah rezeki lancar, minta diberi kesehatan, minta diberi apapun yang kamu inginkan, bacalah surat Yasin. Termasuk kalau orang tua saya itu semua wali murid dianjurkan baca surat Yasin. Semua orang yang punya anak untuk nirakati anak, mendoakan anak supaya anaknya ini baik, sukses, gak begetut, gak tambeng-tambeng. Itu setiap malam supaya membaca surat Yasin. Dengan tujuan begitu, niat anak itu wambeng iki, ya Allah muga-muga anak iki jenenge nurus, mandi nurus. Makmu kan maca Yasin. Tambengmu iki kurang. Jadi orang tua yang anaknya ini kok kurang beres, ini harus dibacakan surat Yasin setiap hari. Nirakati anak, apa? Mendoakan anak supaya anak ini jadi baik, jadi dapat hidayah. Nah, ini harus ditirakati. Nah, ini surat Yasin itu. Dan yang lain, pokoknya Yasin itu banyak fadilahnya. Siapa baca surat Yasin fi lailatin dalam setiap malam, asbaha maghfuran lahu. Asbaha mongko manjing isu sapa wong maghfuran haliten sepuro sapa lahu maring man. Siapa orang setiap malam baca surat Yasin, artinya ini wiritannya surat Yasin. Di pondok kita ini sejak dulu wiritannya Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Muluk. Ini 3 ini penting. Yasin ini penting. Yasin ini membuat kita diampuni Allah.
asbaha manjing isuk sapa man maghfuran den sepuro hale den sepuro sapa lahuman. Siapa orang baca surat Yasin di malam hari kemudian dia itu tidur, insya Allah bangun tidur dosanya sudah diampuni oleh Gusti Allah. Ojo rumongso gak duwe dosa ta. Makanya penting maca Yasin. Bis maghrib itu perhatikan, arek kamar timur iku sing sering bolos ngaji iku Yoni apa iku? Rungokno iku Ihab ana Ihab. Ada. Maghrib semuanya harus di musola ikut baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Semuanya. Ini harus kita jadikan wirid ya. Wiritan yang diajarkan ayah saya ya ini. Surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok. Semuanya harus ikut. Semuanya yang ada di pondok ini. Termasuk anak yang di kamar timur itu. Raihan, ada Raihan. Pokoknya semuanya harus ya di musola habis maghrib sampai isya. Semuanya harus ini begini. Gunakan waktu ini untuk ibadah ya. Kita ini sehari sudah kemana-mana. Maghrib itu stop. Maghrib duduk baca Quran. Usahakan sampai isya. Maghrib isya ya. Duduk di sini. Jangan kemana-mana. Baca surat Yasin, baca surat Waqiah, baca surat Al-Muluk. Ini tiga-tiganya faedahnya besar. Siapa orang baca surat Yasin setiap malam, maka dia diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Penting rek, diampuni dosa ya penting. Bisa ngantuk iku kan iku sok ngantuk. Iku sok ngantuk. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha inda mautakum. Anjing Nabi bersabda, man utai sapane wong man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man. Siapa saja orang yang membaca Yasin ing surat Yasin. Siapa orang baca surat Yasin baca surat Yasin tujuannya apa? Ibtigha'a wajhillahi krono nyuprih ridhoni Gusti Allah. Siapa orang baca surat Yasin niatnya ingin mendapat ridho Allah, ghufira mongko den sepura lahu maring man apa ma perkara taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Siapa orang baca Yasin karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya, akan diampuni oleh Gusti Allah ya. Ini penting rek. Diampuni dosa ini bukan hal remeh. Diampuni dosa ini nikmat ya. Dosa kita ini kurang. Dosa kita ini supaya sudoh. Hari-hari yang penuh dosa ini supaya ada pengimbang. Makanya usahakan kalau sudah maghrib stop. Jangan pergi ke mana, jangan ke warung, jangan ngeluyur. Perhatikan, maghrib semuanya harus ada di pondok. Stop kegiatan lain, stop. Maghrib jamaah, baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok. Hentikan semua kegiatan di luar sudah. Jangan banyak alasan. Jangan mau pergi kemana, apalagi ke warung. Sesuatu yang sangat tidak penting. Yang mau makan, yang mau nyemil sebelum maghrib. Maghrib hentikan semua kegiatan lain. Maghrib semua santri harus ada di musola. Maghrib semua santri harus tidak ada kemana-mana ya. Jamaah, terus baca Yasin, Waqiah, Al-Muluk.
ditambah dengan rotibul haddad ya, supaya kita dibentengi dari penyakit. Ya ini untuk kita sendiri ya. Kamu harus sadar kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Ojo abot-abot. Jangan menjadi berat berbuat baik ya. Kalau kamu di warung ngobrol apalagi rokok, aduh, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kamu di sini baca Yasin, diampuni dosamu oleh Gusti Allah. Faqra'u mongko macakno sira kabeh ing mengkono Yasin inda mautakum ono sandingi pira-pira wong mati sira kabeh. Ini dalilnya baca Yasin untuk orang meninggal. Memang ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan inda mautakum maksudnya bacakan untuk orang yang akan meninggal, supaya meninggalnya tidak susah. Kan ada orang itu mati ku sekarate suwe. Enggak mati-mati. Malaikat jabutnya rasa-rasan. Jabut dindat-ndat. Ada orang itu yang matinya repot ya, enggak mati-mati. Lah, dengan dibaca surat Yasin itu memudahkan. Bukan berarti cepat mati, bukan. Maksudnya kalau ditakdir mati supaya matinya husnul khatimah. Makanya kalau orang tua sakit, sudah nemen, sudah parah, bacakan surat Yasin. Harapannya ya kalau sembuh, muka-muka sembuh. Kalau memang meninggal, muka-muka mati dalam husnul khatimah. Ngerti loh. Jadi surat Yasin. Atau kamu ziarah kubur juga baca surat Yasin ya. Ziarah kebesarean baca surat Yasin. Kamu akan diampuni dosa-dosamu oleh Gusti Allah. Ada hadis ini rawahul Baihaqi an Ma'qal bin Yasar. Selanjutnya kandungnya Nabi bersabda, man qara'a ad-dukhana fi kulli lailati jum'atin aw yaumi jum'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Tabrani. Man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man. Barang siapa membaca ya, wiritan setiap hari Jumat. Man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man, maca surat Ad-Dukhan ing Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Juz berapa itu? Juz berapa? Hah? Hah? Surat Ad-Dukhan juz berapa? Turu-turu iku gane ngantuk. Juz berapa? Ya apa ya? 526 pertoro lek gak tau maca. Juz berapa? Juz piro? 20 piro? 26 ke 25. Surat Ad-Dukhan ini supaya dihafalkan ya. Kudu hafal. Ya boh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boh. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Terus apal parakan? Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Ini gue apal orang kan? Biar gak apal saya lali. Bacalah surat Ad-Dukhan pada hari Jumat. Siapa orang baca surat Ad-Dukhan pada hari Jumat, fi kulli jum'atin ing dalam dino Jumat, au yaumi Jumat malam Jumat, lailati Jumatin ing dalam dino Jumat, fi kulli lailati Jumatin ing dalam saben-saben malam Jumat, au yaumi Jumatin to dino Jumat,
Bana mongko bakal bangunaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati dalam swarga. Siapa orang membaca surat Ad-Dukhan ketika malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan membuatkan rumah untuknya di surga. Artinya dibangun rumah kayak surga, berarti kamu akan masuk surga. Kepingin apa betul? Ya hafal no surat Ad-Dukhan, surat Sajdah. Ini 7 surat penting yang saya minta dihafalkan. Saya dulu di pondok ya hafalan itu. Jadi pertama hafalan juz 30 juz amma, terus hafalan 7 surat panjang. Ini standar ya. Standar santri, standar kecakapan apa istilahnya. Lek pramuka apa istilahnya? SKU. Nah, santri harus, semua santri di pondok ini harus hafal juz amma dan 7 surat penting ini. Harus ada ujian. Anak SMK, anak sanawiyah, saya harus ada ujian. Tamatan harus hafal. Gak hafal kata ke ijazah. Harus hafal, ini penting supaya kamu pulang ini ada artinya. Mosok mulai mondok Waqiah gak hafal, Yasin gak hafal, malu-maluin ini. Penting ya. Surat ini surat-surat penting. Usahakan semuanya hafal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rawahu Tabrani an Abi Umamah. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh man qara'a suratal waqiah. Man taisapane wong iku qara'a maca sapa man suratal waqiati ing surat waqiah. Barang siapa membaca surat waqiah. Surat waqiah ini surat penting nek. Salah satu surat yang paling penting hari ini ya surat waqiah ini. Sebab hari ini orang ini kalau sudah dikenakan cobaan berupa miskin, ini rata-rata tidak kuat. Kaya miskin cobaan, tapi cobaan miskin ini ternyata lebih berat. Nah, orang cobaan miskin itu ternyata hidupnya lebih berat, tantangannya lebih berat. Apa? Membuat dia imannya goyah ya. Sekarang ini sulit. Kita ini hari ini hidup di zaman materialis. Semua orang mengukur dengan uang. Bahkan kiai pun montore elek dirasani. Kiai gak sukses. Padahal sukses itu tidak ada urusannya sampai mobilnya. Cuman orang sekarang ini materialis, selalu menghitung segala sesuatu dengan uang ya. Makanya kalau kamu kepingin berkecukupan, kalau kamu ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah, bacalah surat waqiah setiap malam. Ini jelas dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a suratal waqiah, man taisapane wong iku qara'a maca sapa man suratal waqiati ing surat waqiah fi kulli lailatin ing dalem saben wengi. Ben bengi rek sing istiqomah, lam tusibhu mongko ora bakal ngenani hu ing man opo faqotun kemelaratan. Faqah itu fakir, abadan ing dalam selawase. Ini hadis rawahul Baihaqi an Ibni Mas'ud. Kalau kamu percaya, ya berarti kamu memang ditakdirkan jadi orang kaya. Lek kon gak percaya, ya berarti memang nasibmu tidak takdirnya jadi orang kaya. Sebab semua orang mungkin sudah tahu. Ini hadis ini masyhur.
Semua kiai mengajarkan, tapi tidak semua orang mau baca. Ya berarti memang gak ditakdirno dadi wong sugih. Kalau kamu memang ditakdir jadi orang kaya, maka kamu akan rajin baca surat Waqiah. Sebab ini lantaran. Sing maringi rezeki ya tetap Gusti Allah. Ojo kemudian kamu yakin Waqiah ini pesugihan, bukan. Waqiah ini bukan tuyul. Bukan duit-duit, kita waqatil Waqiah. Laisa waqatil ngelapo kan itu. Mbok kira Waqiah ini tuyul loh. Baca surat Waqiah itu jangan nunggu gak punya uang, Dul. Bacalah surat Waqiah itu punya uang, tidak punya uang, bacalah surat Waqiah. Jadikan itu wirid. Ayah saya mengijazahkan wirid surat Waqiah ini. Bahkan Riyadhah suratul Waqiah. Suratul Waqiah ini supaya dibaca selama seminggu, mulai malam Jumat. Hari ini hari apa? Hari Rabu Kamis. Jadi mulai kalau mau Riyadhah mulainya malam Jumat. Malam Jumat badal maghrib baca Waqiah 25 kali. Terus badal isya 25 kali. Sebegitu terus sampai malam Jumat depan. Malam Jumat depan habis isya baca 125 kali. Kelempokan. Ya tapi ya jenenge wong tirakat ya, kepengin soge ya jaluke temenan. Baca surat Waqiah 125 kali ini ya maghrib sampai jam 12 malam. Sekitar itu. Ada teman saya yang mengantuk-ngantuk sampai jam 3. Tuh tangi mana tahu sampai jam 3. 125 kali. Setelah itu baca setiap malam. Itu Riyadhah yang diajarkan ayah saya. Dan ini sudah banyak terbukti. Ya saya sendiri alhamdulillah. Saya sendiri oleh ayah saya dulu disuruh baca surat Waqiah ini. Dan ayah saya itu yakin, almarhum ayah saya itu bilang, saya ini di Malang ini, ayah saya ini kan pendatang. Ayah saya ini mantu di sini. Yes, modalnya kata ayah saya wis barokah Waqiah, barokah guru, barokah Waqiah. Itu yang kata ayah saya. Artinya jangan lupa tawasul, mendoakan guru, mendoakan orang tua, baca surat Waqiah. Itu kuncinya. Dan ayah saya yakin karena ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi waktu saya masih belum menikah, sebelum ayah saya meninggal, ayah saya dawuh begitu, kamu tidak akan miskin. Jadi ayah saya itu percaya, tidak takut saya miskin, kamu tidak akan miskin kalau kamu setiap malam baca surat Waqiah. Karena ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang mendawuhkan, Kanjeng Nabi yang menyatakan. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa membaca suratul Waqiah setiap malam loh, bukan setiap tidak punya uang. Siapa orang baca surat Waqiah setiap malam istiqomah, lam tusibu faqatun abadan, dia tidak akan pernah fakir melarat selama-lamanya. Jadi dijamin Kanjeng Nabi. Dijamin Kanjeng Nabi. Nabi menjamin orang baca surat Waqiah itu akan diberi kekayaan oleh Gusti Allah. Ya walaupun mungkin tidak kaya raya tapi cukup ya. Kaya hati, hatinya tenang, ayem ya. Ini penting, makanya setiap hari kita ini wiridannya surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk. Tabarak. Waqiah ini surat sugih, surat kaya. Kalau kamu ingin hidup kaya, sudah tidak peduli ijazahnya apa, kalau Allah memberi gampang. Sebab yang memberi rezeki itu Gusti Allah. Pekerjaan ini kan cuma lantaran ya. Pekerjaan ini lantaran. Ijazah itu juga tidak ada artinya. Kemarin viral di detik.com
sarjana S2 bekerja jualan pelembungan, need not S2. Artinya ijazah itu tidak menjamin orang hidup mapan. Yang memberi rizki hanyalah Gusti Allah. Bahkan di Jawa Tengah itu ada doktor ekonomi, dokter loh rek, ekonomi, menjadi pemulung sampah, pemulung, golek sampah itu loh, golek sampah pinggir jalan. Coba lihat YouTube, ada di berita, ada dokter pemulung, ada. Itu dokter ekonomi lulusan Eropa, bukan lulusan Indonesia, lulusan Eropa. Pernah jadi dosen. Saiki wis tuwa nganggur jadi tukang sampah, bayangkan. Oh, pokoknya. Makanya tadi tukang sampah kan ojo gengsi. Petugas kebersihan ya. Dokter jadi pemulung. Jadi orang ini jangan menganggap hina pekerjaan. Kerja apapun yang penting niatnya baik, pekerjaannya halal. Makanya kalau kamu ingin hidupmu mudah, tidak sulit, mulai hari ini jangan ngenteni besok, ojo ngenteni kepepet. Ya, waqiah iki duduk pengapesane Gusti Allah. Wah, kan duwe rek waqiah. Gusti Allah gak wedi kon wong waqiah ora. Donga. Jadi ayah saya dulu ngajarkan baca surat waqiah ini harus benar, niatnya baca Al-Qur'an. Jadi waqiah ini bukan tuyul. Niat baca Quran istiqomah minimal 3 tahun berturut-turut. Ayah saya dulu menyuruh saya baca surat waqiah 3 tahun non-stop. Rasa no. Kalau 3 tahun kamu istiqomah baca surat waqiah, terasa rezekinya lancar, enak, ya terus no. Ini saya ada santri anak Jakarta itu, Haji Mahmud. Cerita saya, alhamdulillah ekonominya lancar, wiritan surat waqiah. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Kapan hari ada anak Gondalegi ke sini yang bawa Fortuner baru. Saya sudah lupa siapa kamu. Saya kusi dulu pernah ke sini, gak duit-duit, diusir bojone, mulai nang Pontianak jaluk sangu aku selali, istakei. Saiki wis sugih. Lho kon kok sugih? Dulu datang ke saya nangis minta uang, sekarang udah kaya, punya apotek. Saya tanya, "Oh, kamu iya?" Saya lupa ya. Dia cerita, "Saya ngamalkan surat waqiah Gus. Demo saya pada Gusti Allah." Saya baca surat waqiah ben malam sekian kali. Alhamdulillah dibukakan jalan. Sekarang sudah jadi anggota DPR sekarang, anggota DPR Kabupaten Malang, dan sudah punya usaha-usaha. Jadi rezeki itu jalannya itu beda-beda, tapi sumbernya dari Gusti Allah. Lek kon temenanan, yo. Lek kon dijak maca waqiah gak gelem, yo mungkin hanya wis apes, gak takdiri sugih, yo rezekimu berarti ngono. Kalau kamu merasa percaya dan ingin, ya wis ben bengi jangan lupa baca surat waqiah. Atau malam ndak bisa sore. Berapa kali kamu ambil yang istiqomah? Oh, saya istiqomah 14 kali. Ya. Bagus, 14 kali setiap sore. Mari ngaji asar, nunggu maghrib, duduk di sini, baca 14 kali setiap hari. Atau saya kepinginnya 7 kali, boleh. Atau kamu kepingin dosisnya lebih tinggi, 21 kali atau 40 kali setiap malam, tapi istiqomah. Ayah saya itu 40 kali setiap malam waqiah. Pokoknya habis tahajud duduk sudah baca surat waqiah. Dan alhamdulillah ya, rezekinya berkah. Makanya hari ini semua santri dan semua yang mau saya ijazahkan surat waqiah supaya dibaca setiap hari surat waqiah. Muga-muga semua dimudahkan rezeki oleh Gusti Allah.